Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Muslimin dan muslimah, jamaah salat tarawih yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap melalui lisan kita di malam hari ini kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan izin Allah kita kembali dikumpulkan di masjid yang mulia ini, disatukan di tempat yang mulia ini, dan kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan juga bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu saya mengajak kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Karena kalau kita pikir nikmat itu terus mengalir bagi setiap makhluk, terutama kita manusia, mulai kita bangun tidur, kita beraktivitas, sampai kita tidur kembali, nikmat itu terus Allah salurkan kepada kita. Satu yang Allah minta, aniskurli, bersyukurlah kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh, suri teladan bagi umat manusia. Nabi yang mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah, kemudian memasukkan kita ke zaman Islam, sehingga alhamdulillah hasil dari perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Tentu sebagai pengikut baginda Rasulullah, bagaimana kita tetap istiqamah dalam memperjuangkan agama Allah di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa bulan suci Ramadan kita sudah melewati dari 1/2 daripada bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan, sedekah yang kita keluarkan, buka puasa yang kita sedekahkan, setiap bacaan Quran, zikir dan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu tanda syukur kita kepada Allah di tahun ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Meskipun jauh sebelumnya banyak saudara kita, bahkan orang tua kita yang berharap bisa berjumpa dengan Ramadan. Bahkan sebelumnya sudah banyak berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mulai dari bulan Rajab dia minta kepada Allah keberkahan. Dari bulan Sya'ban, akhir daripada bulan Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan. Bagaimana dia bisa sampai di bulan Ramadan? Tapi semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun sebelum Ramadan sudah banyak menghadap kepada Allah, tapi di satu sisi sudah berniat, sudah bermohon kepada Allah. Begitu juga dengan saudara kita yang alhamdulillah masih berkesempatan bersama Ramadan, meskipun merasakan 1-2 hari belum akhir daripada Ramadan, juga sudah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih bersyukur, masih bisa merasakan indahnya Ramadan. Sementara kita alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat iman, kesehatan bagi kita, sehingga segala aktivitas yang dibawa tamu Allah ini alhamdulillah kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Karena Ramadan ini adalah tamu Allah yang agung. Jauh sebelumnya orang sudah bergembira menyambut kedatangannya. Bahkan sudah mempersiapkan baik itu mental maupun fisik, ruhani dan batiniahnya. Menganggap mudah-mudahan Ramadan diberikan kesempatan, kesehatan sampai akhir daripada Ramadan. Tamu ini bukan tamu biasa. Tamu yang membawa oleh-oleh untuk kita ini, supaya oleh-oleh itu bisa melekat dalam diri kita, minimal ada sebuah perubahan dalam diri kita setelah ba'da Ramadan. Jadi tamu ini datang kepada kita memberikan pembelajaran agar supaya di dalam 1 bulan itu aktivitas ibadah yang kita lakukan bagaimana itu bisa dilakukan setelah ba'da Ramadan, bahkan bisa sampai 11 bulan yang akan datang. Yang namanya tamu tidak lama. Sama halnya ketika Bapak Ibu ada yang mengunjungi rumah kita. Namanya tamu itu paling lama 1-2 jam. Setelah itu akan meninggalkan kita. Jadi besok lusa kalau ada yang bertamu tinggal 1 tahun, nah, bukan tamu itu, orang kontrak. Ya. Jadi sama halnya dengan Ramadan ini. Meskipun kita mau masuk bersama, tapi ketika sampai waktunya, ya meskipun kita mau bermohon kepada Allah supaya diperpanjang, ya seperti layaknya ini sistem manusia, tapi tidak ada satupun kekuatan yang bisa memperpanjang. Makanya bersyukur di dalam bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran yang pertama yang bisa kita petik dalam Ramadan ini, yang pertama adalah mengajarkan kita bagaimana merasakan perasaan saudara kita yang lapar. Jadi lapar itu bukan teori. Bagaimana bisa kita merasakan? Nah, dengan puasa itu alhamdulillah kurang lebih 14 jam kita bertahan, tidak memakan sesuatu, menjaga mulut, menjaga mata, pendengaran. Alhamdulillah bisa lolos sampai masuk waktu buka. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana saudara kita yang di luar sana masalah lapar, bisa jadi laparnya seharian, belum tentu apa yang bisa dimakan. Nah, kita alhamdulillah masih bisa mempersiapkan sesuatu. Dari kesabaran itu ada yang kita tunggu. Nah, bagaimana dengan Ramadan ini? Kesabaran itu kelaparan itu juga bisa kita rasakan seperti layaknya saudara kita yang lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan Allah mengajarkan kita tentang konsisten waktu. Coba bayangkan Bapak, sudah ditentukan bahwa Ramadan itu datang kepada kita yang sifatnya tidak lama. Kalau hitungan 29-30 hari. Ya, makanya saya tadi bilang mau ditambah tidak bisa, mau dikurangi juga tidak bisa. Konsisten Allah memberikan waktu kepada kita. Nah, tentu dengan waktu ini yang Allah berikan, bagaimana setiap itu tidak kita lepaskan begitu saja. Sama halnya dalam konsisten melaksanakan salat 5 waktu.
Bayangkan Pak, mulai dari awal Ramadan berbondong-bondong orang menuju ke masjid. Di awal Ramadan, subhanallah, di Masjid Cengho ini alhamdulillah jamaahnya tetap istiqomah. Makanya Ramadan itu ada yang menganggap ya tidak jauh beda dengan sepak bola. Awalnya yang mendaftar itu banyak, tapi begitu masuk penyisihan, sedikit demi sedikit pesertanya akan berkurang. Dari penyisihan masuk ke semifinal, berkurang lagi. Sampai akhirnya masuk final, berkurang juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan final itu, inilah kita yang semua yang hadir. Amin ya rabbal. Kenapa Bapak Ibu jangan dirahmati Allah? Tidak memaknai bahwa Ramadan ini tadi adalah bulan keberkahan. Mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, luar biasa keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Malah alangkah ruginya kita ketika bersama Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan tapi dianggap biasa-biasa. Mau puasa terserah, mau bulung-bulung sholatnya terserah. Padahal banyak saudara kita yang sudah bermohon kepada Allah, sudah meneteskan air mata meminta kepada Allah supaya bisa dipertemukan. Tapi karena Allah berkehendak tidak dipertemukan. Nah sementara kita alhamdulillah luar biasa. Di ibaratnya sudah ada di depan kita, tinggal kita menggapai. Nah itu ngatur wa ta'ala. Terus bagaimana konsisten waktu kita dalam melaksanakan ibadah? Ya, tepat waktunya kita dalam Ramadan. Waktu bukanya sah, waktu sahurnya sah. Bahkan lihatlah peningkatan salat berjamaah kita, terutama salat maghrib. Bandingkan di luar Ramadan. Di luar Ramadan nanti di qiyamah baru masuk. Tapi begitu Ramadan, Masya Allah, belum bunyi masjid sudah banyak berkumpul. Apalagi kalau salat maghrib. Kenapa? Banyak kue. Jangan dirahmati Allah SWT. Ini juga salah satu faktor penarik. Seandainya Ramadan ini selamanya seperti ini Bapak Ibu, bukan hanya 1 bulan, bahkan 1 tahun, yakin dan percaya masih kita akan sah. Bahkan zamannya cuma Allah memberikan waktu cuma 1 bulan. Dari 1 bulan ini aplikasinya bisa dilakukan 11 bulan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan itu Allah mengajarkan kita sabar. Coba baik. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada waktunya Allah memberi kesempatan kita untuk makan. Tapi ada juga waktunya di siang hari Allah melarang kita makan. Padahal makanan itu halal. Padahal makanan itu kita yang dapatkan. Sama halnya dengan bergaul dengan suami halal. Tapi Allah haramkan di siang hari. Maksudnya apa? Sehingga perkara halal saja bisa dihindari dalam bulan Ramadan. Bagaimana setelah Ramadan? Perkara haram juga bisa kita tinggal. Ini maknanya. Jangan dirahmati Allah. Padahal luar biasa ujian cobaan kita ketika kita berpuasa. Coba kalau kita jalan-jalan ke pasar, luar biasa Bapak. Banyak warung Kentucky, paruh kelihatan kaki, kakinya kelihatan, mukanya ditutup. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam bulan Ramadan mengajarkan kita bagaimana melawan hawa nafsu. Ini yang berat. Makanya puasa itu adalah ibadah berat, modalnya ringan. Apa yang memberatkan bukan hanya menahan lapar hausnya, tapi bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Setiap perbuatan amalan yang lain itu bisa dilihat. Salat bisa dilihat, bisa dinilai. Sedekah orang bisa kita lihat. Naik haji bisa dilihat, bahkan bisa kita antar sampai di bandara misalnya. Hasilnya bisa terlihat secara langsung, tapi puasa tidak ada satupun yang tahu. Ya. Orang berulang sholat takbir kan bisa dilihat, subhanallah bagus sholatnya itu, khusus sholatnya. Kenapa? Kelihatan dari takbirnya, ruku dan sujud. Ini bagus sedekahnya, kenapa? Lebih banyak yang dikeluarkan daripada saya. Ini hajinya bagus, kenapa? Semenjak dari kurang dari tanah suci, ibadahnya tingkatnya luar biasa sebelum dia haji. Ini yang dimaksud haji yang mabrur. Tapi puasa tidak ada satupun yang bisa menilai. Belum pernah kita lihat di sekitar Masjid Cengho ini berkata, sana bagus puasanya. Apa yang menjadi tanda bahwa dia bagus puasanya? Dibilang selalu meludah. Tidak ada begitu. Makanya puasa yang tahu cuma kita dengan Allah.
Kemudian terakhir, puasa mengajarkan bagaimana dekat dengan Allah. Coba Bapak, begitu banyak ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita, tapi alhamdulillah dengan puasa itu bisa kita hilangkan semua, bisa kita lewati dengan semua. Kenapa? Karena puasa itu adalah puasa yang sifatnya abstrak, tidak terlihat, yang tahu cuma kita dengan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.